Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurafida sebagai fasilitator keamanan pangan. Pada pelatihan ini saya akan memaparkan materi klasifikasi bahan pangan dan risiko keamanannya. Nah, pangan dapat berasal dari tanaman dan ternak. Dan tanaman ini seperti buah-buahan, umbi-umbian, sayur, serealia, rempah, biji-bijian. Dan ternak ini seperti daging, daging unggas, susu, telur, dan madu. Nah, setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang unik, sehingga pada proses pengolahan pangan harus memperhatikan karakteristik bahan pangannya. Nah, risiko bahaya dari bahan pangan tergantung pada jenis dan tempat diperolehnya. Bekas tidaknya bahan pangan terhadap kerusakan, sehingga kita sebagai produsen harus memperhatikan bagaimana supplier bahan baku kita itu mengenali bahan pangan. Seperti misalnya bahan baku kita itu ikan. Nah, supplier kita itu menggunakan formalin untuk mempertahankan mutu ikan. Dan ini tentunya sangat berbahaya terhadap produk kita, karena merupakan salah satu zat yang dilarang. Nah, penggolongan bahan baku berdasarkan kecepatan kerusakan dibagi menjadi tiga, yaitu bahan pangan yang mudah rusak seperti daging, susu, telur, dan ikan, bahan pangan yang agak mudah rusak seperti sayuran dan buah-buahan, dan tiga bahan pangan yang tidak mudah rusak seperti biji-bijian dan kacang-kacang kering. Nah, bahan pangan yang mudah rusak beresiko mengandung bahaya biologis karena tercemar mikroba, memiliki kadar air yang tinggi, dan pH tinggi. Pangan sendiri merupakan salah satu syarat penting dan jaminan, karena apabila produk kita berbahaya, maka produk kita itu tidak akan laku, sehingga kita akan mengalami kerugian, bahkan izin edar kita itu akan ditarik dan bahkan bisa dicabut. Nah, kadar air setiap pangan itu berbeda-beda. Daging memiliki 65-75% dan susu sekitar 87%. Nah, kadar air sendiri itu merupakan kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan aktivitas air menggambarkan derajat aktivitas air dalam bahan pangan, baik reaksi kimia maupun biologis, dengan nilai 0 sampai 1. Nah, makanan dibagi menurut tingkat keasamannya, seperti makanan berasam rendah yang mempunyai pH di atas 4,5, makanan asam yang mempunyai pH di antara 3,7 sampai 4,5. Yang ketiga, makanan yang berasam tinggi dengan pH di bawah 3,7. Risiko pangan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori pangan berisiko tinggi yang memiliki pH lebih dari 4,6 dan nilai AW lebih dari 0,85. Yang kedua, pangan berisiko rendah yang memiliki pH kurang dari 4,6 dan nilai AW 0 lebih kurang dari 0,85. Yang ketiga itu pangan berisiko sedang yang memiliki pH kurang lebih dari 4,6 dan nilai AW kurang dari 0,85 atau pH kurang dari 4,6 dan nilai AW lebih dari 0,85. Kategori produk pangan itu dapat berbeda-beda. Kategori risiko pangan dapat dibagi menjadi tiga. Pangan berisiko rendah itu contohnya emping, abon, kue kering, keripik. Pangan berisiko tinggi itu misalnya nugget, bakso, sosis. Nah, pangan berisiko sedang itu contohnya sup bubuk, cake, dan roti. Nah, pada produk produksi IRTP hanya yang diizinkan adalah pangan berisiko rendah. Sehingga apabila ibu-ibu ingin memproduksi, misalnya produsennya itu nugget atau bakso, tapi diproduksi oleh IRTP itu dilarang ya Bu, sehingga harus menggunakan izin edar MD. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan?